Halo, assalamualaikum bunda-bunda. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu diberi kesehatan ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya mau menunjukkan buku keuangan yang biasa saya pakai dalam keluarga saya. Baik untuk keuangan usaha suami maupun untuk keuangan sehari-hari, pengeluaran sehari-hari di rumah kami. Nah, di keluarga kami itu saya melakukan pembukuan keuangannya. Saya masukkan ke dalam 1, 2, 3, 4, 5 buku. Ada 5 buku yang saya pakai setiap hari untuk mengisi pos-pos keuangan di keluarga kami. Nah, saya akan jelaskan satu persatu masing-masing buku. Yang pertama dari buku kas umum, kemudian ada buku pendapatan keluarga, selanjutnya ada buku pengeluaran leker. Leker ini adalah usaha suami saya ya. Selanjutnya buku pengeluaran keluarga, dan yang terakhir yaitu buku tantangan menabung. Nah, untuk semua buku-buku ini saya memakai buku tulis biasa ya, yang kemudian saya beri sampul dan saya kasih keterangan judulnya. Oke, saya mulai dari yang pertama yaitu buku kas umum. Buku kas umum ini isinya adalah semua pengeluaran dan pemasukan yang suami dapatkan. Untuk pengeluarannya, baik pengeluaran untuk usaha maupun pengeluaran untuk sehari-hari. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom. Yang pertama ada kolom tanggal, kemudian uraian pengeluaran pemasukannya ya ini, kemudian kolom pemasukan, pengeluaran, dan saldo. Nah, untuk fungsi buku kas ini kita bisa untuk langsung memasukkan semua pemasukan dan pengeluaran harian, sehingga nanti ketika kita masukkan ke pos-pos selanjutnya tidak sampai ada yang ketelisut, apa ya namanya bahasa Indonesianya ketelisut itu. Jadi nanti ini kan saldo, pemasukan berapa, pengeluaran berapa apa saja pengeluaran untuk usaha, pengeluaran untuk harian dan sebagainya, dan nanti saldonya sampai 0. Begitu juga hari-hari selanjutnya. Selanjutnya, setelah kita selesai mengisi buku kas umum ini dalam sehari, kita lanjutkan ke buku pendapatan keluarga. Di buku pendapatan keluarga ini isinya adalah semua pemasukan hasil usaha suami. Nah, setiap harinya ya. Kita lihat contoh di bulan Agustus. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom. Kolom tanggal, keterangan, pemasukan, dan total. Nah, kebetulan ini di tanggal 1 dan 2 suami jualannya libur. Jadi langsung di tanggal 3 pemasukan leker sebesar ini, kemudian tanggal 4 dan tanggal-tanggal selanjutnya diisi. Kemudian total ini adalah hasil penjumlahan pemasukan tiap harinya. Jadi nanti di akhir bulan kita tahu berapa total pendapatan dalam 1 bulan. Selanjutnya, karena suami ikut pajak UMKM, jadi dipotong sebesar 0,5% untuk pajak. Nah, fungsinya buku pendapatan ini kita jadi tahu untuk yang usahanya setiap hari ada pemasukan, jadi tahu berapa 1 bulan itu pemasukan yang didapat.
Ini masih pemasukan kotor ya. Selanjutnya, setelah kita selesai mengisi buku pendapatan keluarga, kita lanjutkan mengisi buku pengeluaran leker. Leker ini sejenis kue kering tuh ya, kayak krepes. Buku pengeluaran leker ini adalah buku pengeluaran usaha. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Ada 6 kolom. Nah, yang pertama yaitu kolom tanggal, kemudian ada kolom keterangan, terus kodenya ini ABCD. Dapatnya dari mana? Dari keterangan di sini ya. A itu untuk pengeluaran yang rasa-rasa, B untuk pengeluaran bahan, terus C itu untuk pengeluaran lain-lain kayak gas, kresek, kaos tangan, dan buku. Kemudian D itu pengeluaran untuk SPP. SPP itu biaya sewa tempat, kemudian lampu, karena terus arisan di sini karena suami ikut arisan di tempat jualannya. Kemudian ada gaji karyawan, konsumsi, dan lain-lain. Nah, untuk yang kolom ABCD ini adalah pengeluaran yang utama, kita masukkan di sini karena nanti fungsinya untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi saya harus tahu berapa per bulannya pengeluaran di sini untuk tahu berapa zakat yang harus dikeluarkan tiap tahunnya. Kemudian yang D ini pengeluaran lain-lain, dan yang sebelah sini total. Ini total semua pengeluaran. Jadi dari buku kas umum yang awal tadi kita kan tahu mana yang masuk pengeluaran usaha, kita masukkan di sini. Selanjutnya kita tulis kode-kodenya, terus kita masukkan listnya, masuk kode kolom yang sini atau yang sini, kemudian kita total. Nah, nanti di akhir bulan kita jadi tahu pengeluaran usahanya suami itu dalam 1 bulan itu ada berapa, kemudian untuk modal itu jumlahnya ada berapa, dan pengeluaran lain-lain ada berapa. Begitu juga untuk bulan-bulan selanjutnya seperti itu, cara mengisinya seperti itu. Nah, selanjutnya setelah selesai mengisi buku pengeluaran usaha ini, kita lanjut ke buku pengeluaran keluarga. Di buku pengeluaran keluarga ini isinya adalah semua pengeluaran di luar pengeluaran usaha. Ini saya baru buatnya di bulan September ini ya, jadi baru diisi. Di sini saya isi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 pos keuangan. Yang pertama yaitu pos need atau kebutuhan, meliputi kebutuhan harian, listrik, paketan, transport, BPJS, susu, terus dan juga sodako. Untuk pos sodako ini saya masukkan di pos kebutuhan supaya tidak memperbanyak jumlah kolom di sini ya, biar nggak terlalu penuh. Saya masukkan di sini saja. Kemudian yang kedua ada pos hutang. Di sini karena suami ada tanggungan di BRI dan koperasi yang harus segera dilunasi, jadi saya masukkan juga. Kemudian yang ketiga adalah pos saving atau tabungan, meliputi tabungan harian. Tabungan harian ini fungsinya untuk dana darurat. Kemudian ada tabungan usaha, tabungan pendidikan anak, dan ini ada karena masih ada tanggungan untuk selamatan 1000 hari mertua, jadi di sini saya tulis juga. Kemudian yang terakhir yaitu pos keinginan. Ini isinya saya isi untuk jajan, jalan-jalan, dan belanja yang lebih ke kayak alat rumah tangga dan sebagainya di luar belanja kebutuhan harian. Sekarang kita lihat
di kolom-kolomnya ya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 kolom. Yang pertama biasa tanggal, kemudian ada uraian, terus ada 1 2 3 4 ini kita dapat dari sini ya, kolom kebutuhan, hutang, tabungan, dan keinginan. Dan yang terakhir yaitu total. Sini adalah total semua pengeluaran tiap harinya, kita tulis di sini. Nah, yang terakhir kita isikan buku tantangan menabung. Buku tantangan menabung ini ada tabungan untuk tiap bulannya. Ini yang belum terisi ya, di bulan September ini ada tabungan harian yang nominalnya bertambah sesuai harinya sampai 30 hari. Fungsinya di sini adalah untuk dana darurat sebesar 300.000, kemudian ada hiburan sebesar 65.000. Ini tergantung, kalau 31 hari berarti dana daruratnya ada 300.000, kemudian hiburannya ada berapa? 96.000. Oh maaf, ini untuk hiburannya di sini ditulis sebesar 165.000. Kemudian lanjutan dana pendidikan tiap harinya saya anggarkan 5.000 rupiah. Kemudian untuk dana usaha anggarannya 20.000 rupiah. Nah, itu tadi contoh pengisian buku keuangan di keluarga saya. Ini saya buat seperti ini, 1 2 3 4 5, ada 5 buku ini. Fungsinya untuk memudahkan saya dalam merinci setiap pengeluaran, baik pengeluaran usaha maupun pengeluaran keluarga, juga untuk mengetahui pendapatan suami, juga mengetahui untuk menabungnya berapa yang saya sisihkan. Ini memudahkan saya, alhamdulillah. Untuk tipe yang gaji suaminya itu harian, usaha suaminya pendapatannya harian, bisa dicoba memakai buku seperti saya ini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.